warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul model pengembangan usaha. Yang pertama di sini ada pengertian usaha, yang kedua ada tahap dan teknik pengembangan usaha, yang ketiga ada jenis-jenis strategi dengan pengembangan usaha, yang keempat ada strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam, yang kelima ada analisis dan pasar dalam pengembangan unit bisnis, yang keenam ada perencanaan pengembangan unit bisnis. Pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pembuatan pekerjaan prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha adalah business yang mempunyai beberapa makna, yaitu effort, mission, maksimum, congruent, operation, trade, calling, appreciate, matter. Pengertian usaha menurut para ahli. A. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya manusia untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. B. Menurut Nana Supriyatna, Mamat Ruhimat, dan Qasim, usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. C. Menurut Halim Zarzat, usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus-menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan, baik per orang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Teknik dan tahap pengembangan usaha. Teknik pengembangan usaha yang pertama, meningkatkan promosi dengan membuat materi promosi yang unik dan menarik, maka target pelanggan semakin tertarik. Untuk zaman sekarang ini yang serba praktis, seorang wirausaha dapat memanfaatkan berbagai jalur promosi, baik online maupun offline, seperti membagikan brosur, promosi menggunakan media sosial, dan berbagai platform lainnya. Yang kedua, mengenali kompetitor. Mengenali kompetitor bertujuan agar wirausaha dapat mengeluarkan produk yang berbeda dengan unik. Dengan ciri khas dan keunikan yang dimiliki oleh produk kamu, potensi untuk menguasai pasar pun semakin besar. Yang ketiga, memperbaiki sumber daya. Peningkatan sumber daya dapat menciptakan suatu produk unik yang mampu membuat bisnis semakin berkembang dan memiliki banyak pelanggan. Yang keempat, selalu mengutamakan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik dapat membuat pelanggan merasa senang untuk membeli produk dari suatu usaha. Yang kelima, melakukan inovasi produk. Seorang wirausaha bisa membuat produk baru yang sesuai dengan perkembangan tren dan berkualitas. 6. Mengatur keuangan dengan baik. Keuangan merupakan hal yang cukup krusial atau penting. Tahap pengembangan usaha. Memiliki ide usaha. Ide usaha dapat muncul setelah memiliki keberhasilan bisnis orang lain dengan pengamatan. 2. Penyaringan ide atau konsep usaha. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayanan ide usaha secara formal maupun dilakukan secara informal. Yang ketiga, pengembangan rencana usaha atau business plan. Komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah perhitungan proyeksi rugi atau laba dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, implementasi rencana usaha dan pengandalan usaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausaha akan mengarahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Menurut Fred R. David, strategi dapat dikelompokkan atas 4 kelompok strategi, yaitu
Strategi integrasi vertikal atau vertical integration strategi. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau para pesaingnya. Misalnya melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Strategi intensif strategi. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Strategi diverifikasi on strategi. Strategi ini dimaksudkan untuk menambahkan produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Strategi bertahan defensif strategi. Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujungnya adalah kebangkrutan. Strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Sebelum memulai bisnis, pembisnis harus menyusun, menetapkan, dan melaksanakan strategi bisnisnya terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi 6 sikap utama, yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah Islam, menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Produk adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Produk dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Produk yang berwujud. Produk yang berwujud disebut barang. Barang terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Barang konsumsi, terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Barang industri, dibeli dengan tujuan untuk operasional perusahaan. Barang substitusi, barang yang bisa menggantikan barang lainnya seperti roti dan gandum yang bisa menggantikan nasi. B. Produk yang tidak terwujud. Produk yang tidak terwujud biasa kita menyebutnya sebagai jasa, seperti rumah sakit yang menyediakan jasa untuk kesehatan, dan begitu pula dengan universitas yang menyediakan produk jasa pendidikan. Pasar dan pemasaran dalam dunia usaha tidak dapat dipisahkan. Jika ada kegiatan pasar, sudah pasti ada pemasaran untuk memasarkan barangnya. Kita harus mengetahui dengan baik tentang pasar. Ada 3 unsur pasar, yaitu 1. Orang atau pribadi. 2. Kebutuhan dan keinginan. 3. Daya beli. Ada 4 perencanaan strategi yang perlu diperhatikan. 1. Strategi produk. 2. Strategi harga. 3. Strategi tempat. 4. Strategi promosi. 4 promosi yang dapat digunakan perusahaan dalam mempromosikan produk maupun jasanya, yaitu 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Publisitas. 4. Penjualan pribadi. Perencanaan pengembangan unit bisnis. Perencanaan pengembangan unit bisnis terdiri dari 8 langkah, yaitu 1. Visi dan misi unit bisnis. 2. Analisis lingkungan eksternal. 3. Analisis lingkungan internal. 4. Perumusan sasaran. 5. Perumusan strategi. 6. Perumusan program. 7. Pelaksanaan strategi atau implementasi. 8. Pengendalian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.